Selamat pagi. Kami dari kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang balance scorecard. Anggota kelompok kami yang pertama Bejo Haryanto, yang kedua adalah Onasis Permana Permadi, yang ketiga adalah Clara, yang keempat Alberto Yosef, dan yang terakhir adalah Filippo De Vitra. Yang pertama adalah perkembangan akuntansi pertanggungjawaban. Pada lingkungan persaingan menuntut perusahaan dapat menawarkan berbagai jenis produk dan jasa yang dibuat khusus untuk berbagai kalangan pelanggan. Perusahaan harus dapat menghasilkan produk dengan keragaman tinggi dan bervolume rendah secara efisien. Untuk tujuan itu, manajemen harus memberikan banyak perhatian pada hubungan perusahaan dengan tekanan dan pelanggannya guna memperbaiki biaya, kualitas, dan waktu respon pada semua rantai nilai. Dan selain itu, dalam beberapa industri, siklus hidup produk menjadi semakin pendek. Akuntansi pertanggungjawaban yang diterapkan oleh suatu perusahaan harus disesuaikan dengan lingkungan yang dihadapi. Model akuntansi pertanggungjawaban dibentuk oleh 4 elemen pokok, yaitu pembagian tanggung jawab, penetapan ukuran kinerja atau tolak ukur, yang ketiga adalah pengevaluasian kinerja, dan yang terakhir atau keempat yaitu pemberian imbalan. Perusahaan membutuhkan perbaikan berkelanjutan yang terarah. Untuk memberikan arah bagi usaha perbaikan, manajer harus menetapkan visi dan strategi organisasi dan mengidentifikasi tujuan, ukuran kinerja, dan inisiatif yang diperlukan untuk mencapainya. Dan dengan hal tersebut, para ahli sudah mengembangkan sistem akuntansi pertanggungjawaban berbasis strategi yang menerjemahkan strategi organisasi ke dalam berbagai tujuan dan ukuran operasional. Yang selanjutnya adalah definisi balance scorecard atau BSC. Balance scorecard merupakan suatu sistem manajemen strategik atau lebih tepat dinamakan Strategic Based Responsibility Accounting System yang menjabarkan misi dan strategi suatu organisasi ke dalam tujuan operasional dan tolak ukur kinerja perusahaan tersebut. Balance scorecard terdiri dari dua kata, yaitu balance dan scorecard. Yang pertama adalah balance, yang artinya berimbang, adalah untuk mengukur kinerja seseorang atau organisasi diukur secara berimbang dari dua perspektif, yaitu keuangan dan non-keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, intern dan ekstern. Yang kedua adalah scorecard, artinya kartu skor. Adalah kartu skor yang akan digunakan untuk merencanakan skor yang diwujudkan di masa yang akan datang. Untuk 4 perspektif ini, yang pertama adalah keuangan atau finansial, yang kedua adalah pelanggan atau customer, yang ketiga adalah proses bisnis internal atau internal business process, yang keempat adalah pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth. Perspektif keuangan atau finansial, yaitu tolak ukur kinerja keuangan seperti laba bersih dan ROI atau return on investment. Karena tolak ukur tersebut secara umum digunakan dalam organisasi yang mencari keuntungan atau profit. Tolak ukur keuangan memberikan bahasa umum untuk menganalisis perusahaan. Orang-orang yang menyediakan dana untuk perusahaan, seperti lembaga keuangan dan pemegang saham, sangat mengandalkan tolak ukur kinerja keuangan dalam memutuskan hal yang berhubungan dengan dana. Tolak ukur keuangan yang didesain dengan
baik dapat memberikan gambaran yang akurat untuk keberhasilan suatu organisasi. Balance scorecard mencari suatu keseimbangan dari tolak ukur kinerja yang multiple, baik keuangan maupun non-keuangan, untuk mengarahkan kinerja organisasional terhadap keberhasilan. Tujuan dan ukuran tujuan perspektif keuangan. Tujuan pertumbuhan pendapat tujuannya yang pertama meningkatkan jumlah produk baru. Ukurannya persentase pendapatan dari produk baru. Tujuan nomor 2 menciptakan aplikasi baru. Ukurannya persentase pendapatan dari aplikasi baru. Tujuan nomor 3 mengembangkan pelanggan dan pasar baru. Ukurannya persentase pendapatan dari sumber baru. Tujuan nomor 4 menerapkan strategi penentuan harga baru. Untuk ukurannya profitabilitas produk dan pelanggan. Untuk pengurangan biaya, tujuan pertama yaitu untuk mengurangi biaya per unit produk dengan ukuran biaya per unit produk. Tujuan nomor 2 mengurangi biaya per pelanggan, ukuran biaya per pelanggan. Tujuan nomor 3 mengurangi biaya per saluran distribusi, ukuran biaya per saluran distribusi. Berikutnya pemanfaatan aset. Tujuan pertama meningkatkan pendapatan aset, ukuran imbal hasil investasi. Yang nomor 2 nilai tambah ekonomi. Perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan berfokus pada bagaimana organisasi memperhatikan pelanggannya agar berhasil. Mengetahui pelanggan dan harapan mereka tidaklah cukup. Suatu organisasi juga harus memberikan insentif kepada manajer dan karyawan yang dapat memenuhi harapan pelanggan. Pertimbangan perspektif pelanggan yaitu yang pertama, kepuasan pelanggan. Yang kedua, retensi pelanggan. Yang ketiga, pangsa pasar. Dan yang terakhir, pelanggan yang profitable. Tujuan dan ukuran tujuan perspektif pelanggan. Tujuan pokok yang pertama meningkatkan pangsa pasar, ukuran pangsa pelanggan. Tujuan nomor 2 meningkatkan retensi pelanggan, ukuran persentase pertumbuhan pelanggan yang sudah ada. Tujuan yang ketiga meningkatkan akuisisi pelanggan, ukuran persentase pelanggan yang berulang. Tujuan nomor 4 meningkatkan kepuasan pelanggan, ukuran jumlah pelanggan baru. Nomor 5 meningkatkan profitabilitas pelanggan, ukuran peningkatan berdasar survei pelanggan. Ukuran nomor 6 profitabilitas pelanggan. Untuk kinerja nilai, tujuan menurunkan harga jual, ukuran harga jual. Tujuan nomor 2 menurunkan biaya purna beli, ukuran biaya purna beli. Tujuan nomor 3 meningkatkan fungsionalitas produk, ukuran peningkat berdasar survei pelanggan. Tujuan nomor 4 meningkatkan kualitas produk, ukuran persentase return. Tujuan 5 meningkatkan keandalan pengiriman, ukuran persentase pengiriman tepat waktu. Tujuan yang ke-6 meningkatkan citra dan reputasi produk, ukuran daftar waktu keterlambatan dan meningkat berdasar survei pelanggan. Perspektif proses usaha internal. Terdapat hubungan sebab akibat antara perspektif pelajaran dan pertumbuhan dengan perspektif usaha internal dan proses produksi. Karyawan yang melakukan pekerjaan merupakan sumber ide baru yang terbaik untuk proses usaha yang lebih baik. Hubungan pemasok adalah kritikal untuk keberhasilan. Pelanggan menilai barang dan jasa yang diterima dapat diandalkan dan tepat pada waktunya. Pemasok dapat memuaskan pelanggan apabila mereka memegang jumlah persediaan yang banyak untuk meyakinkan pelanggan bahwa barang-barang yang diminati tersedia di tangan.
Selanjutnya, tujuan dan ukuran tujuan perspektif proses usaha internal. Tujuan yang pertama, peningkatan kemampuan karyawan. Ukurannya ada 4. Yang pertama, tingkatan kepuasan karyawan, persentase perputaran karyawan, produktivitas karyawan atau pendapatan per karyawan, dan yang terakhir rasio pemenuhan pekerjaan. Tujuan yang kedua, peningkatan motivasi dan keselarasan. Ukurannya ada 2. Yang pertama, masukan per karyawan, dan yang kedua, masukan yang diimplementasikan karyawan. Tujuan ketiga, peningkatan kemampuan sistem informasinya ada 2. Yang pertama, persentase proses dengan kemampuan umpan balik seketika, dan yang kedua, persentase karyawan yang menghadapi pelanggan dengan akses online terhadap informasi pelanggan dan produk. Next. Nah, selanjutnya perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau learn and growth infrastruktur perspektif. Yang pertama, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan berfokus pada kemampuan manusia. Manajer bertanggung jawab untuk mengembangkan kemampuan karyawan. Dan tolak ukur kunci untuk menilai kinerja manajer adalah kepuasan karyawan, retensi karyawan, dan produktivitas karyawan. Yang terakhir, kepuasan karyawan mengakui bahwa moral karyawan adalah penting untuk memperbaiki produktivitas, kepuasan pelanggan, dan ketanggapan terhadap situasi. Manajer dapat mengukur kepuasan karyawan dengan mengirim survei, mewawancarai karyawan, mengamati karyawan pada saat bekerja. Pembagian tanggung jawab perbandingan pembebanan tanggung jawab. Pertanggungjawaban berbasis aktivitas ada 5. Yang pertama, tidak dikaitkan dengan strategi. Kedua, efisiensi sistem secara menyeluruh. Yang ketiga, akuntabilitas tim. Yang keempat, perspektif keuangan. Dan yang terakhir, perspektif proses. Untuk pertanggungjawaban berbasis strategis ada 7. Yang pertama, dikaitkan dengan strategi. Yang kedua, efisiensi sistem secara menyeluruh. Yang ketiga, akuntabilitas tim. Yang keempat, perspektif keuangan. Yang kelima, perspektif proses. Yang keenam, perspektif pelanggan. Dan yang terakhir, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Yang selanjutnya, pembagian tanggung jawab. Pada tabel di atas bisa dilihat bahwa sistem akuntansi pertanggungjawaban berbasis strategis menambahkan arah bagi usaha perbaikan dengan cara mengaitkan pertanggungjawaban dengan strategi perusahaan. Dua perspektif yang ditambahkan mempertimbangkan kepentingan pelanggan dan karyawan yang tidak sepenuhnya dipertimbangkan oleh sistem akuntansi pertanggungjawaban berbasis aktivitas. Perbedaan lainnya adalah BSC menyebarkan tanggung jawab terhadap keempat perspektif ke seluruh organisasi. Dan idealnya pada semua individu dalam organisasi memahami strategi organisasi dan mengetahui bagaimana aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya mendukung pencapaian strategi. Kemudian penentuan ukuran kinerja. Yang pertama, pertanggungjawaban berbasis aktivitas ada 4. Yang pertama, standar berorientasi proses dan keuangan. Yang kedua, standar nilai tambah. Yang tiga, standar dinamis. Dan yang terakhir, standar optimal. Untuk pertanggungjawaban berbasis strategis ada 5. Yang pertama, standar untuk keempat perspektif. Yang kedua, digunakan untuk mengkomunikasikan strategi. Yang ketiga, digunakan untuk membantu menyelaraskan tujuan. Yang keempat, dikaitkan dengan strategi dan tujuan. Dan yang terakhir, ukuran yang berimbang. Ya, untuk selanjutnya adalah penentuan ukuran kinerja. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pendekatan berbasis strategis mempertahankan standar berorientasi, keuangan, dan proses yang sudah ada dalam sistem berbasis aktivitas, termasuk konsep nilai tambah dan standar dinamis. Dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban berbasis strategis, berbagai ukuran kinerja diintegrasikan sehingga saling konsisten dan mendukung. Lalu ada pengukuran dan evaluasi kinerja. Untuk pertanggungjawaban berbasis aktivitas, yang pertama, pengurangan waktu, yang kedua, perbaikan kualitas, pengurangan biaya, dan pengukuran tren. Untuk pertanggungjawaban berbasis strategis, pengurangan waktu, perbaikan kualitas, pengurangan biaya, pengukuran tren, dan perluasan jumlah ukuran atau metrik, dan yang terakhir target yang ketat untuk keempat perspektif.
Lalu untuk pengukuran dan evaluasi kinerja. Dalam sistem pertanggungjawaban berbasis aktivitas ukuran kinerja yang digunakan berorientasi proses. Oleh karena itu, evaluasi kinerjanya difokuskan pada perbaikan karakteristik proses yang misalnya mengenai waktu, kualitas, dan efisiensi proses. Sistem manajemen kinerja strategis juga menggunakan ukuran keuangan yang lebih komprehensif. Lalu ada pemberian imbalan. Untuk pertanggungjawaban berbasis aktivitas, yang pertama, kinerja dievaluasi berdasar 2 dimensi, lalu ada imbalan tim, peningkatan gaji, promosi, lalu ada bonus, bagi laba, dan bagi hasil. Untuk pertanggungjawaban berbasis strategis, yang pertama, kinerja dievaluasi berdasar 4 dimensi, yang kedua imbalan tim, yang ketiga peningkatan gaji, lalu ada promosi, bonus, bagi laba, dan bagi hasil. Lalu kemudian ada pemberian imbalan. Supaya sistem manajemen kinerja berhasil, sistem pemberian imbalan harus dikaitkan dengan ukuran kinerja. Sistem berbasis aktivitas dan strategis, keduanya menggunakan instrumen keuangan untuk memberikan kompensasi kepada individu yang mencapai tujuan kinerja yang ditargetkan. Untuk perbedaan utama kedua sistem tersebut, dengan sistem pengendalian tradisional adalah imbalan yang tidak hanya didasarkan pada ukuran keuangan. Dalam PSC harus dipertimbangkan 4 dimensi kinerja, tidak hanya 2 dimensi seperti dalam sistem kinerja berbasis aktivitas. Oke, yang selanjutnya yaitu peta strategi. Peta strategi ini bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan pendapatan melalui ekspansi pembiayaan secara selektif dan prudent dengan menekankan pada suatu usaha kecil atau UMKM. Yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan kepada nasabah. Yang ketiga, meningkatkan jumlah kantor layanan baru. Yang keempat, mengembangkan produk andalan. Yang kelima, mengembangkan teknologi informasi dan kerjasama dengan pihak ketiga. Yang keenam, meningkatkan kualitas profesionalisme pegawai. Yang ketujuh, meningkatkan intensitas pengawasan dan menumbuhkan budaya patuh pada aturan. Peta strategi menggambarkan hubungan kausal antara tujuan sebagai suatu kesatuan. Peta strategi merupakan peta jalan atau roadmap agar pelaksanaan kegiatan berhasil dengan sebaik-baiknya. Next. Berikut adalah contoh strategi yang dapat diuji. Berikut ini menunjukkan contoh strategi yang dapat diuji dan gambar ini menunjukkan contoh strategi pertumbuhan nilai yang diuraikan dengan urutan pernyataan jika, maka, di atas. Perolehan tersebut paling tidak memberikan 4 gambaran yang menarik. Yang pertama, keempat perspektif diwakili dengan tujuan-tujuan strategi yang dikaitkan hipotesis hubungan sebab akibat. Yang kedua, perbaikan proses keterampilan karyawan secara bersama-sama dihipotesiskan penyebabkan perbaikan waktu siklus proses. Hal itu menunjukkan bahwa semua dapat disebabkan oleh lebih dari pemicu kinerja juga. Yang ketiga, juga dimungkinkan sebuah indikator lead lebih dari satu hasil. Sebagai contoh penurunan waktu siklus menyebabkan perbaikan keanggaran pengiriman akan mempengaruhi perspektif pelanggan dan menurunkan biaya proses. Yang keempat yaitu suatu ukuran kinerja dapat berperan sebagai indikator lag maupun indikator lead. Next. Manfaat balance scorecard. Balance scorecard mengintegrasikan strategi dan visi perusahaan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Balance scorecard memungkinkan manajer untuk melihat bisnis dalam perspektif keuangan dan non-keuangan, seperti pelanggan, proses bisnis internal, dan belajar dan bertumbuh. Balance scorecard memungkinkan manajer menilai apa yang telah mereka investasikan dalam pengembangan suatu sumber daya manusia, sistem, dan prosedur demi perbaikan kinerja perusahaan di masa mendatang. Next.
Kriteria balance scorecard dapat mendefinisikan tujuan strategi jangka panjang dari masing-masing perspektif dan mekanisme untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, setiap ukuran kinerja harus merupakan elemen dalam suatu hubungan sebab akibat. Yang ketiga, terkait dengan keuangan, artinya strategi perbaikan seperti peningkatan kualitas, pemenuhan kepuasan pelanggan, atau inovasi yang dilakukan harus berdampak pada peningkatan pendapatan perusahaan. Next. Perspektif keuangan terdiri dari pendapatan, biaya, laba bersih, arus kas, dan nilai aset. Untuk perspektif pelanggan, kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, market share, dan kekuatan branding. Untuk perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, terdiri dari kepuasan karyawan, perputaran karyawan, kompetensi karyawan, dan pendidikan karyawan. Untuk perspektif proses internal, terdiri dari persediaan, pesanan, alokasi sumber daya, siklus waktu, dan pengendalian mutu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.